Baik, ya. Jadi di samping menunjukkan service level, product availability ini juga berpengaruh terhadap responsiveness rantai pasok. Jadi seberapa tinggi, seberapa tanggap ya rantai pasok terhadap customer. Jadi mirip dengan service level, ya, mirip dengan service level. Jadi kalau misalnya ada demand, apakah kita bisa memberikan respon segera atau tidak ya? Tentunya dengan mempunyai stok yang cukup, ya, maka kita memiliki responsiveness yang tinggi, ya. Jadi kalau produknya cukup, ya, availability-nya cukup, maka kita bisa memberikan respon pada customer. Kemudian product availability ini diukur dengan CSL atau FR. Ya, kemarin kita sudah bahas cycle service level. Ya, cycle service level itu menunjukkan seberapa mampu atau seberapa tinggi kemampuan kita untuk memenuhi demand customer yang melalui produk yang ada dalam stok. Ya, ya, dalam satu siklus replenishment, dalam satu cycle replenishment, CFL. Sementara fill rate, ya, FR, itu adalah seberapa bagian dari demand yang bisa kita penuhi dari stok yang ada. Ya, jadi satunya kemampuan kita untuk memenuhi demand, satunya lagi berapa bagian dari demand yang bisa kita serve, ya, dari produk yang ada di inventory, yang on hand, gitu ya. Kemudian product availability ini berkaitan dengan isu tujuan dan strategi profit. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita tetap memaksimalkan profit. Dan juga daya saing. Daya saing maksudnya adalah semakin tinggi kemampuan kita untuk memenuhi demand, ya, dari stok yang kita punya, maka semakin tinggi kita memberikan value kepada customer. Ya. Semakin tinggi kita bisa merespon kebutuhan customer. Ini daya saing, ya, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan customer, gitu ya. Nah, masalahnya adalah product availability itu ada konsekuensi trade off dengan efisiensi. Maksudnya gimana? Ya, kalau kita menginginkan produk availability yang tinggi, ya jadi nanti berdampaknya adalah service level yang tinggi, CSL yang tinggi, FR yang tinggi, dan responsiveness yang tinggi, maka kita harus menyediakan produk dalam jumlah yang banyak atau yang cukup, ya, yang banyak lah ya, dalam jumlah yang banyak. Tapi konsekuensinya apa? Kalau kita harus menyimpan atau menyediakan produk dalam jumlah yang banyak, maka biaya simpan itu akan meningkat. Ya, jadi di satu sisi service level naik meningkat, tapi di sisi lain biaya penyimpanan juga meningkat atau biaya persediaan nanti meningkat. Nah, ini namanya trade off, ya, trade off antara apa? Antara service level dengan efisiensi. Ya, di satu sisi kalau kita menafikan efisiensi, jadi kita yang penting kita harus totally serve customer sehingga customer nanti setia, customer loyal, customer tidak lari ke pesaing. Maka kita harus menyediakan dalam jumlah yang banyak, relatif banyak. Tapi dampaknya biaya penyimpanan itu meningkat, ya. Sehingga di satu sisi kita juga harus mengorbankan efisiensi, ya, dengan adanya kenaikan biaya penyimpanan. Nah, ini sisi-sisi dari product availability. Ya. Nah, product availability ini nanti akan sangat terkait dengan item itu sifatnya musiman, ya. Item yang bersifat musiman dengan order yang tunggal, ya. Jadi single order untuk item yang bersifat musiman. Atau juga ini nanti akan dipengaruhi oleh apakah ada diskon atau tidak, ya. Nah, kalau ada diskon, kita nanti akan cek juga dampaknya, ya, terhadap produk availability, ya. Jadi diskon itu mendorong kita untuk membeli dalam jumlah yang lebih, ya. Jadi sekali order, ya, satu kali order karena memanfaatkan diskon itu kita akan order dalam jumlah yang banyak atau quantity yang besar. Nah, ini dampaknya tentu saja produk availability akan tinggi,
tapi cost dari penyimpanan nanti juga akan besar. Ini trade off juga nantinya ya. Kemudian bagaimana product availability untuk item yang disimpan secara kontinu, jadi terus menerus gitu ya. Itu nanti juga akan berdampak pada optimal atau tidaknya level product availability. Ya. Kemudian bagaimana jika terjadi stock out? Ya, stock out itu kadang-kadang juga muncul dalam bisnis. Stock out itu apa? Stock out itu kondisi di mana demand melebihi stok. Ya. Demand melebihi jumlah yang kita sediakan. Contohnya apa? Contohnya ya, kalau kita punya bisnis kuliner, kita masih punya stok misalnya ayam, ya, yang jika dimasak itu hanya cukup untuk 100 box. Ya. Ternyata pada satu waktu tertentu ada pesanan 125 box. Gitu. Ya, ini kita mengalami stock out untuk bahan tersebut. Nah, stock out ini perlakukan seperti apa? Nah, kalau misalnya customer mau nerima, maka kita mungkin melakukan backlog. Backlog itu adalah penundaan pemenuhan demand, ya. Penundaan pemenuhan demand, ya. Jadi misalnya yang 25 itu gimana kalau kita ngirim 25 box tidak bareng dengan yang 100 box. Nah, kalau customer menerima ya nggak masalah, tapi kalau nggak menerima dampaknya akan sangat berisiko, ya. Atau misalnya Anda menjadi distributor salah satu merek produk, ya, consumer goods misalnya, ya. Anda memesan sebanyak 100 box misalnya, ya. Anda minta untuk dikirim ke gudang Anda tanggal 10 Desember gitu ya. Ternyata vendor atau supplier itu kekurangan stok, ya. Nah, si supplier ini minta kepada Anda jangan tanggal 10 tapi tanggal 11 ya. Tapi tanggal 12 ya itu namanya backlog, ya. Jadi ditunda. Kalau customer mentoleransi nggak masalah, tapi masalahnya kalau customer nggak mentoleransi adanya stock out, ya. Jadi customer nggak mau adanya backlog, ya, penundaan. Dampaknya apa? Demand akan hilang, ya. Nah, ini sisi-sisi juga penentuan level yang optimal untuk produk availability. Nah, dengan adanya kemungkinan kita kelebihan stok atau kita mengalami stock out, itu ada biayanya ya. Biaya yang timbul karena kita kelebihan stok itu disebut sebagai biaya overstock. Overstock itu kondisi yang gimana? Overstock. Overstock. Kondisi yang gimana? Persediaannya lebih banyak Lebih dibanding banyak. demand-nya. Iya, betul, ya, betul. Jadi overstock terjadi karena demand lebih kecil daripada inventory, demand lebih kecil daripada persediaan. Ya, itu terjadi overstock. Nah, itu ada konsekuensi biaya overstock atau kita sebut dengan notasi CO nantinya, ya. Nah, sebaliknya ada kalanya juga terjadi kondisi understock. Ya, understock itu kondisi terjadi karena kita demand melebihi stok, ya, demand melebihi persediaan. Jadi kekurangan persediaan. Itu konsekuensi juga dengan biaya, ya. Kita mutasikan dengan CO nantinya. Nah, ini dua kondisi yang terkait dengan demand dan inventory. Ini ada overstock, ada understock. Contoh, ya, AB41 Jacket and Parkas sedang merumuskan kebijakan order untuk parka wanita. Parka tahu parka ya? Parka, Jessica tahu parka kan? Tahu, Pak. Nah, iya. Apa? Jaket gitu kan, Pak? Jaket. Iya, Ya, jaket yang long jacket gitu ya. Yang biasanya ya, yang buat musim dingin, nggak dingin juga sih. kalau Anda mau Yang gede-gede ya. kongko di musim hujan, nah itu kita pakai parka. Iya gitu. Ya, biar nggak dingin gitu ya. Nah, kita mempunyai, kita adalah distributor, kita adalah toko fashion ya, menyediakan parka. Ya, kita sedang merumuskan kebijakan untuk order parka. Ya. Harga beli parka itu adalah 45 per unit.
dan kita jual 100 rupiah per unit. Ya. Berarti di sini ada profit margin. Ya. Profit margin per parka itu adalah P minus C. P itu adalah harga jual, C itu adalah harga beli. Jadi marginnya adalah Rp55 per unit. Ya. Setiap parka yang tidak terjual pada akhir musim dijual di toko diskon dengan harga 50. Jadi kalau misalnya kita pasang di butik kita ya, di butik kita punya butik gitu ya, harga normal adalah 100. Tapi kalau setelah musim selesai ya, atau modenya sudah daluarsa, harga yang nggak laku kita kirim ke toko diskon. Ya, kita punya kita punya 2 outlet ya, outlet di untuk butik yang kita harga normal, ada outlet untuk diskon, untuk fashion atau produk-produk yang nggak laku dijual di butik. Nah, untuk mengirim ke toko diskon ini harus mengeluarkan biaya pengiriman dan penyimpanan sebesar 10 per parka. Nah, dalam hal ini maka ada yang disebut sebagai salvage value. Ya, salvage value itu apa? Salvage value itu adalah harga yang yang kita tetapkan pada kondisi tidak normal ya. Jadi sini kan didiskon dengan harga 50. Jadi kalau parka nggak laku itu nanti kita akan jual dengan harga 50. Tapi untuk menjual dengan harga 50 ini kita harus mengeluarkan biaya 10. Sehingga kalau terjual nilai bersih yang kita dapatkan berapa? 50 minus 40. Dan ini yang disebut sebagai salvage value ya. Jadi kita akan memperoleh salvage value Rp40 untuk setiap parka yang tidak terjual di akhir musim dan dijual di toko diskon ya. 40 ini harga jual di diskon dikurangi dengan biaya transportasi yang dikeluarkan untuk menjual di toko diskon. Ini 40 ya. Kerugian jika parka tidak terjual secara normal, yaitu tidak terjual di akhir musim, ini kan jadi timbul kerugian. Karena apa? Karena harga belinya 45, tapi kita hanya bisa menerima bersih 40. Ya, 40 yaitu salvage value-nya atau S. Nah, di sini kerugiannya per unit parka yang tidak bisa terjual itu adalah harga beli dikurangi salvage value. Ya, Rp5 per parka. Ini. Ya. Nah, pengalaman masa lalu ya, penjualan parka sekitar 1000 piece parka per variable ya. Ini dari data sebelumnya. Ini kita mempunyai pengalaman penjualan parka 1000 piece ya per variable. Ini rata-rata ya. Order kepada penjahit dilakukan dalam lot kelimatan 100. Tetapi demand bersifat uncertain dan musiman mengikuti distribusi probabilitas dalam tabel berikut. Ya, ini tabelnya. Ini kali 100 ya. Jadi ini 400, ini 500, ini 600, ini 1000 ya. Nah, dari tabel probabilistik ini jadi probabilitas penjualan 400 itu 1%. Penjualan 500 itu 2%. Penjualan 600 4% dan seterusnya. Penjualan 1000 16%, penjualan 1100 20%, 1200 11% dan seterusnya. Jadi ada distribusi probabilitas seperti ini. Ya. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa berapa probabilitas demand paling banyak 1000. Paling banyak 1000. Itu adalah 51%. Dari mana 51%? Yaitu kumulatif demand di bawah 1000 sampai dengan 1000. Ini kumulatifnya seperti ini. Ya. Kolom yang probabilitas kumulatif demand mencapai DI ya, atau kurang. Ini jadi demand 500 itu adalah kumulatif antara demand 400 dan 500. Demand 600 ini 0,7 itu adalah kumulatif dari demand sebelum 600 sampai dengan 600. Nah, untuk demand yang 1000 sampai dengan 1000, berapa probabilitasnya? Itu adalah 51% sampai dengan 1000. Jadi probabilitas kumulatif demand
sebesar DI, ya, DI ini 1000 atau kurang, ini 51%. Nah, kalau misalnya kita memesan kepada vendor, ya, kepada penjahit 1000 parka, artinya apa? Artinya kita menetapkan cycle service level 51%. Gitu ya. Jadi kalau kita order kepada vendor itu sebanyak 1000, artinya CSL kita adalah 51%. Jadi kemampuan kita untuk memenuhi order, memenuhi demand customer, ya, dalam satu siklus replenishment, dalam satu siklus order kita, ya, itu adalah 51%. Ya. Yang lainnya yang 49% itu apa? Yang 49% itu adalah kemungkinan stock out. Ya. 49% itu adalah 1 minus 51%. Atau 1 minus CSL. Dan 1 minus CSL itu kan stock out ya. 49% itu adalah jumlah kumulatif, ya, probabilitas kumulatif demand melebihi 1000. Probabilitas kumulatif demand melebihi 1000. Yaitu demand 1100 sampai dengan 1700. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 49%. Ya, ini. Nah ini ya, ini jadi hubungan distribusi probabilitas kaitan dengan CSL itu seperti itu. Nah, kalau distribusi probabilitas demand-nya seperti ini, maka berapa proyeksi demand? Ya? Atau expected demand itu berapa? Expected demand itu adalah penjumlahan dari seluruh demand pada probabilitas masing-masing. Ya? Yaitu sigma DI kali PI. Artinya sigma DI yaitu 400 kali 0,01, 500 kali 0,02, dan seterusnya sampai 1700 kali 0,01. Jumlahnya adalah 1026. Ini expected demand-nya. Ya. Kita coba tayangkan Excel-nya sekaligus untuk menghitungnya. Ini ya. Oke. Excel-nya kelihatan, sendiri Excel dengan PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini ya, ini 400. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Kita hitung expected demand-nya di sini. Expected demand yaitu DI kali PI. DI ini, PI-nya ini. Ini copy ke bawah. Nah, ini ya. Jadi ini expected demand dengan probabilitas masing-masing. Ya, 1026 parka. Ya, ini. Di expected demand ya, untuk seluruh distribusi probabilitas ini adalah 1026 parka. Ya. Nah, sekarang adalah yang harus Anda putuskan sebagai store manager di AB41 itu adalah berapa order size agar profit maksimum. Ya. Berapa order size agar profit maksimum. Jadi Anda harus memesan kepada vendor, kepada penjahit berapa. Kalau pola distribusi demand-nya seperti ini. Ya. Yang harus diputuskan adalah berapa kita harus pesan ke vendor. Gitu ya. Berapa harus pesan ke vendor. Karena apa? Karena ada kemungkinan nanti terjadinya overstock atau understock. Ya.
kita pesan berapa nanti ada probabilitas terjadi overstock atau understock. Gitu ya. Oke. Sekarang kita cek. Berapa kita harus order? Misal kita memutuskan 1000. Ya. Jika kita akan order 1000 pieces parka, maka expected profit-nya itu adalah ini. Expected profit-nya itu adalah untuk yang demand-nya kurang sampai dengan 1000, maka kita akan memperoleh profit ini, yaitu jumlah demand, ya, jumlah demand yang untuk kondisi di mana demand itu 1000 atau kurang, ya. Demand sampai dengan 1000 atau 1000 atau kurang, gitu ya. Nah, yaitu demand pada kondisi yang kurang dari 1000 atau 1000 kali profit margin, ya, dikurangi 1000 dikurangi demand tersebut kali kerugian jika terjadi jika terjadi understock, ya, atau stock out. Jadi ini kondisi kalau demand-nya, ya, kalau demand-nya sama dengan 1000. Ini kondisi jika demand-nya kurang dari 1000, ya, terjadi stock out. Lebih dari 1000, ya, terjadi stock out. Kali probabilitas terjadinya demand tersebut. Ini yang sebelah kiri ini, ya, yang sebelah kiri ini untuk menghitung profit untuk demand yang 1000 atau kurang, yang sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah untuk menghitung profit jika demand-nya 1000 atau lebih. Sehingga di sini, ya, jumlah kumulatifnya ini dimulai dari I sama dengan 400 sampai dengan 1000. Ya, yang sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan ini untuk I atau demand 1100 atau lebih, ya, 1100 atau lebih. Nah, ini kita bisa hitung di sini. Jika kita order 1000, gitu ya, jika kita order 1000, maka expected profit-nya akan seperti ini. Ini expected profit-nya, ini yang sebelah kiri ini adalah untuk profit yang demand-nya paling tinggi 1000, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah profit untuk yang demand-nya di atas 1000, ya, 1100 ke atas. Nah, kita hitung. Untuk profit jika demand sampai dengan 1000, ya, demand sampai dengan 1000, yaitu DI kali P minus C minus 1000 minus DI kali C minus S. Sekarang kita tetapkan di sini, ya. Nah, nih, harga beli 45, harga jual 100. Kemudian harga jual diskon 50, sedangkan biaya simpan dan transport untuk mendiskon itu 10, sehingga salvage value 40, ya. Profit per parka ini adalah P minus C, ya, ini G3 minus G2, jadi P 100 minus C 45, 55 profitnya, ya, profit margin. Sedangkan loss-nya itu adalah C minus S, yaitu harga beli dikurangi salvage value. Ya, harga beli 45, salvage value-nya 40 ini. Nah, ini nanti untuk menghitung profit untuk demand sampai dengan 1000 dan juga profit untuk demand lebih besar 1000. Ya. Nah, sekarang kita hitung terlebih dahulu kalau 1000 atau kurang. 1000 atau kurang. Untuk kondisi yang pertama,
yang 400, ya. Yaitu DI kali P minus C. Jadi 400, ini 400, A2 ya. DI kali C minus P. P minus C, sorry. P minus C. P-nya adalah 100, ya. D3 dikurangi C-nya adalah 45. Harga beli 45. D2. Ya. Dikurangi 1000 minus DI. Kurangi 1000 minus 400. 400 di A2. Ya. Ini. Kali C minus S. Ya. Harga beli minus salvage. Harga belinya adalah 45. G2 minus S. S itu 40. Ya. Salvage-nya. G6. Ya. Kurangi ini. C minus S. Kemudian hasil pengurangan ini ya, ini dikalikan probabilitas terjadinya demand 400. Probabilitas terjadinya demand 400 itu adalah 0,01. Ya, sehingga ini semuanya dikalikan B2 0,01. Hasilnya 190. Maksudnya apa? Kalau kita order kepada supplier 1000 parka, sedangkan demand-nya hanya 400, kita masih ada profit 190. Ya, ada profit 190. Ya. Kalau demand-nya 500, bagaimana? Ya, ini nilai-nilai sel-sel yang tidak berubah kita absolutkan dulu. Misalnya P, kemudian C, ini kita absolutkan. C juga, dan salvage value. Ini kita absolutkan terlebih dahulu. Ya. Setelah itu kita copy ke bawah. Ini hasilnya. Ya. Hasilnya kumulatif profit jika demand 1000 atau kurang itu adalah 22.950. Ya, 22.950 jika demand 1000 atau kurang. Nah, sekarang untuk demand yang di atas 1000. Ya, profit untuk demand lebih besar daripada 1000. Itu dihitung dengan 1000 kali P minus C kali PI. Ya. 1000 kali profit margin kali probabilitas terjadinya demand tersebut. Ya. Nah, ini dimulai dari demand 1100. Yang besar dari 1000 kan demand 1100. Ya. Ini itu adalah 1000 kali C minus P minus C, profit margin. P minus C, yaitu G3 minus G2. Nih, P harga jual minus G2 harga beli. Kali probabilitas terjadinya demand 1100, yaitu B9. Enter. Kemudian yang harga jual dan harga beli kita absolutkan. Sudah, baru kita copy ke bawah. Ya. Dan kumulatifnya, jadi kalau kita order kepada supplier sebanyak 1000 parka, sementara demand-nya lebih dari 1000, maka profit yang diharapkan atau expected profit kalau demand-nya lebih dari 1000 itu adalah diakumulasikan sebanyak 26.950. Ya. Nah, total akumulasi profit kalau demand untuk seluruh demand itu adalah 22.950 dan 26.950 sama dengan 49.900. Ya. Jadi kalau kita order kepada supplier parka sebanyak 1000, ya, 1000 unit, dengan demand yang berdistribusi probabilitas seperti ini, maka kita berharap profitnya adalah 49.900. Bisa diikuti? Ada pertanyaan sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya?
Oke, kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Nah, bagaimana jika kita order 1.100 pieces, 1.100 parka? Ya. Nah, ini kita harus cek. Ya, kita harus cek dampak ekstra 100. Ya. Ekstra 100 maksudnya, kalau tadi kan kita order 1.000. Ya. Nah, sekarang kita order 1.100, berarti ada kelebihan 100. Nah, apa dampak 100 ini terhadap cost? Nanti kan kita lihat. Nah, tambahan 100 akan terjual jika demand 1.100 atau lebih. Jadi kalau kita pesan kepada supplier sebanyak 1.100, yang 100 ini akan terjual jika demand-nya 1.100 atau lebih. Ya, gitu ya. Kan awalnya kita kan order 1.000. Nah, kita nambah 100 lagi, berarti 1.100. Nah, 100 ini akan terjual kalau demand-nya itu lebih besar daripada 1.000 atau minimal 1.100. Gitu ya. Sehingga kalau tambahan 100 ini terjual, maka akan terdapat tambahan profit sebesar 5.500. Dari mana 5.500? Jadi kalau kita berhasil menjual sebanyak 100, maka ada tambahan profit 5.500. Dari mana itu? Anda bisa jawab? Tahu. Kurang tahu, Pak. Oke. 5.500 ini ya. Per parka berapa sih profit marginnya per parka? 5.500. Per parka. Kan harga jualnya 100. 55. Harga jual 100. Harga belinya 45. Nah, terus profit marginnya 55. 55 ya. Profit marginnya 55. Kalau kita bisa menjual yang 100 ini ya, jadi tambahan order 100 ini, berarti profit marginnya berapa? Tambahan profit marginnya 100 kali 55 ya, 5.500 gitu ya. 100 kali 55. Jadi kalau kita bisa menjual 100 ya tambahan ordernya, maka kita akan memperoleh tambahan profit sebesar 5.500. Ya, artinya 100 ini akan terjual kalau demand-nya 1.100 atau lebih. Jadi demand-nya minimal 1.100, maka akan ada tambahan profit sebesar 5.500 untuk setiap 100 parka gitu ya. Tapi kalau tidak, maka 100 yang kita sudah pesan ini harus dikirim ke toko diskon. Sehingga kita menanggung apa? Kalau ke toko diskon. Kalau ke toko diskon, ini kan kita hanya bisa jual 50 yang di Excel nih. 50. Kemudian harus mengeluarkan biaya transport dan simpan 10. Nah, sehingga hasilnya cuma 40 per parka. Ya. Jadi per parka 40. Sementara harga belinya adalah 45. Berarti kan kita rugi kan? Loss per parka yang tak terjual itu 5. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah terlanjur pesen tambahan 100 parka, tapi tidak terjual di penjualan normal, di penjualan yang 100, maka kita akan menjual ke toko diskon. Nah, dampaknya apa? Kita rugi. Ya. 500 dari mana? Rugi 500. Yaitu kerugian per parka ini 5 kali 100 yang nggak laku gitu. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya, jadi kalau tidak, ya artinya yang 100 ini tidak laku. Kapan yang 100 ini tidak laku? Kapan? Yang 100 ini tidak laku kapan? Setelah akhir periode, Pak. Ya, kapan itu? Jika demand-nya Demand-nya kurang dari 1.100, ya kan? Kan kita order pertama kan 1.000. Nah, dapat profit 49.900 kan itu. Kita order lagi 100 lagi gitu ya.
biar profitnya nambah. Harapannya kan profitnya nambah. Nah, 100 ini akan laku kalau demand-nya 1.100 atau lebih kan itu, tambahan demand-nya. Ya kan? Tapi kalau demand-nya cuma sampai 1.000 atau kurang, maka ini akan kita kirim ke toko diskon yang 100 ini. Sehingga kita rugi. Per parka berapa ruginya? 5 perak. Kalau 100 berarti 5 kali 100 gitu. Ya, jadi kondisi ini akan kita dapatkan ya jika demand-nya itu minimal 1.100. Kondisi kita akan profit ya. Kondisi kita akan loss kalau apa? Kalau demand-nya kurang dari 1.100. Gitu. Ya. Bisa diikutin? Nah, dari tabel probabilitas ini ya kita cek lagi ke tabelnya ya. Dari tabel terlihat bahwa probabilitas demand 1.100 atau lebih itu adalah 49%. Nih. 49% yaitu demand di atas 1.000. Di atas 1.000 itu apa? Di atas 1.000 itu berapa? Ya 1.100. Jadi jumlah kumulatif demand lebih besar daripada 1.000 itu adalah 49%. Atau jumlah kumulatif probabilitas kumulatif jika demand minimal 1.100 gitu ya. Minimal 1.100 berarti 1.100 ke atas. Itu adalah 49%. Gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung bahwa expected profit dari tambahan 100 ya, dari extra order 100 ini, maka kita mengharapkan profit besar. Profit jika demand-nya lebih besar daripada 1.000 yaitu ini profitnya 5.500 ini. Kali probabilitas demand lebih besar atau sama dengan 1.100. Ya. Demand lebih besar atau sama dengan 1.100. Ini profit. Tapi kalau demand-nya kurang dari 1.100, ini akan loss. Gitu ya. Ini akan loss. Nah, loss-nya berapa? Per 100 parka itu 500. Per parka kan per parka 5 perak. Per 100 parka 500. Sehingga profit ini dikurangi dengan loss. Untuk setiap tambahan 100 parka yang kita pesen. Ya. Jadi 5.500 kali probabilitas demand minimal 1.100 dikurangi loss-nya. Loss-nya 500 kali probabilitas demand di bawah 1.100. Ya. Sehingga probabilitas demand minimal 1.100 itu adalah 49%, dan probabilitas demand di bawah 1.100 itu adalah 1 minus 49%, yaitu 51%. Ya. Sehingga profitnya adalah 5.500 kali 0,49 dikurangi loss-nya 500 kali 51%. Hasilnya 2.440. Ini positif, hasilnya positif ya. Hasilnya profit, ada tambahan profit 2.440. Sehingga total expected profit jika kita order 1.100 ya, itu adalah 49.900. Ini demand profit yang order kita 1.000 atau demand-nya 1.000. Ya. Ditambah dengan 2.440 yaitu demand kondisi jika demand-nya minimal 1.100. Ya. Jika demand-nya minimal 1.100 itu kita akan memperoleh tambahan profit positif 2.440 sehingga totalnya adalah 52.340. Ini 5% lebih tinggi daripada profit pada order 1.000 parka. Itu kondisinya ya. Kalau demand-nya 1.100 atau lebih. Itu kondisinya. Bisa diikuti? Ini tambahannya. Ya. Jadi kalau demand-nya 1.100, maka
kita akan memperoleh total profit kontribusi, total marginal profit, ini adalah 2.440. Dari mana 2.440? Ini juga bisa kita rinci dari perhitungan ini. Ya. Yaitu tambahan profit kali 100, ya, dikurangi dengan tambahan cost untuk setiap 100 parka, ya, sehingga kumulatifnya adalah 2.440. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau demand-nya bukan 1.100, tapi 1.200? Apa yang terjadi? Kita bisa lakukan perhitungan yang sama, ya. Bisa lakukan perhitungan yang sama. Kalau demand-nya 1.200, nah berapa probabilitas demand minimal 1.200? Berapa profitnya? Dan berapa loss-nya kalau demand kurang dari 1.100? 1.100 ya kurangnya ya, karena kalau 1.100 kan yang 100 terjual. Nah, kita biasa buat dan hitung ya dengan tabel seperti ini. Ya, jadi kalau demand-nya ini ya, kalau demand-nya 1.100 ini, maka benefit marginal, expected marginal benefit-nya adalah 5.500, ini adalah profitnya, kali probabilitas terjadinya demand minimal 1.100, ya, 0,49 sama dengan 2.695, ya. Kemudian cost-nya, ya, marginal cost-nya, kalau demand-nya kurang dari 1.100, demand-nya kurang dari 1.100, setiap 100 parka itu kita akan loss 500, ya, 5 kali 100. Nah, probabilitas kumulatif kalau demand kurang dari 1.100 itu adalah 51%. Sehingga expected marginal cost-nya itu adalah 255. Sehingga kumulatif expected marginal contribution-nya itu adalah profit marginal dikurangi cost marginal, ya, 2.440. Dengan cara yang sama kita bisa hitung, ya. Bagaimana kalau demand-nya kurang, bagaimana kalau demand-nya itu 1.200, ya. Nah, demand 1.200, maka kumulatif probabilitasnya itu adalah 29%, ya. Dan probabilitas demand-nya kurang dari 1.200. Ya. Jadi kalau kita order 1.200, ya maka profitnya akan seperti ini. Kalau order 1.100, maka tambahan profitnya adalah 2.440. Kalau kita order 1.200, maka profitnya akan bertambah kalau demand-nya minimal 1.200 dengan probabilitas 29%. Tapi cost-nya akan muncul ya kalau demand-nya kurang dari 1.200. Ini adalah kumulatifnya 71%. Sehingga total contribution margin-nya itu positif 1.240. Dan seterusnya. Nah, dari sini kita akan lihat polanya. Ya. Polanya yaitu ternyata kita bisa menambah order kepada supplier sampai sebanyak 1.300. Kenapa 1.300? Ternyata kalau kita order sampai dengan 1.300 itu masih menghasilkan profit positif. Tapi kalau ditambah lagi, nanti profitnya justru malah negatif. Ya. Sehingga setiap tambahan order 100 akan berdampak pada marginal positif, ya, marginal profit yang positif sampai dengan 1.300 parka. Ya, ini yang disebut sebagai order of optimal. Ya, berapa expected profit kalau kita order 1.300 parka? Yaitu ini adalah profit dengan order 1.000. Ini profit kalau ordernya 1.100. Ini profit kalau ordernya 1.200. Dan ini profit kalau ordernya 1.300. Sehingga total profit kalau kita order 1.300,
itu adalah 54.160, ya. 8% lebih besar daripada profit kalau kita hanya order 1.000 parka. Ya, jadi keputusannya adalah kita bisa order sampai 1.300 parka kepada supplier. Sehingga total kumulatif profitnya itu adalah 54.160. Bisa juga kita hitung dengan Excel seperti ini. Bisa ditangkap? Ada yang bingung? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Bisa nangkep ya? Nah, kalau kita gambar secara kurva, ya, faktor penentu level optimal product availability itu akan seperti ini. Ya. Di mana R itu adalah order quantity yang optimal. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan fill rate, ya, fill rate itu adalah bagian dari demand yang bisa kita penuhi dengan stok kita. Itu adalah FR sama dengan 1 kali probabilitas demand maksimum 1.300. Ya, maksimum 1.300 ditambah dengan probabilitas jumlah kumulatif, ya, probabilitas terjadinya demand sampai dengan 1.300, probabilitas terjadinya demand 300, 1.300, ya, 1.300, yaitu FR 99%. Jadi bagian dari demand yang bisa kita penuhi dengan stok itu adalah 99%. Kalau kita gambar polanya dengan kurva seperti ini. Nah, sekarang bagaimana untuk produk yang bersifat musiman dengan single order? Ya. Kita tadi sudah membahas cost of overstocking, ya. Kelebihan stok itu adalah C-S. C-S. Ya. Jadi kan kelebihan stok maksudnya demand itu lebih sedikit daripada stok. Lebih sedikit daripada persediaan. Dampaknya apa? Dampaknya nanti yang nggak laku kita akan jual. Ya, kita akan memperoleh salvage value, tapi kalau salvage value-nya lebih kecil daripada harga beli, maka akan terjadi cost of overstocking per unit itu adalah harga beli minus salvage value, ya, C minus S. Kondisi sebaliknya terjadi jika kita mengalami stock out, ya, mengalami stock out. Stock out kondisi di mana demand lebih besar daripada stok yang kita punya, ya. Cost-nya adalah P minus C, yaitu sebesar profit margin. Artinya tidak akan menerima profit sama sekali kita, ya. Atau CU sama dengan P minus C, harga jual dikurangi harga beli. Nah, di sini kita nanti akan menghitung berapa service level yang optimal. Dan juga kalau service level yang optimal sudah kita ketahui, maka kita tinggal menentukan berapa order size-nya, berapa kita harus order, berapa unit kita harus order kepada supplier. Ya. Nah, jadi di sini nanti expected benefit untuk pembelian extra unit ini dihitung dengan 1 minus CL kali P minus C. Ya, 1 minus CL itu adalah probabilitas terjadinya terjadinya stock out, 1 minus CSL, ya, cycle service level. Kalau terjadi stock out, maka profitnya adalah per unit itu adalah P minus T, 1 minus CSL kali P minus T. Ini expected benefit untuk pembelian extra unit. Sedangkan expected cost untuk pembelian extra unit itu adalah CSL kali
C minus S, di mana C itu adalah harga beli, S itu adalah salvage. Kemudian expected marginal penambahan order size ya, itu adalah 1 minus CSL kali P minus C dikurangi CSL kali C minus S. Ya, jadi marginal atau total kumulatif profit yang kita harapkan dapat itu adalah expected benefit dikurangi expected cost. Ya. Ini expected benefitnya adalah 1 minus CSL kali P minus C, expected cost-nya itu adalah CSL kali C minus S. Sehingga kumulatif profit yang kita inginkan atau expected marginal itu adalah 1 minus CSL kali P minus C dikurangi CSL kali C minus S. CSL itu sendiri ya, cycle service level bisa kita hitung, yaitu probabilitas demand paling banyak order size. Itu ya, probabilitas demand paling banyak order size. Misalnya gini, kita belanja sebuah item untuk dijual di toko kita sebanyak 100 box ya, 100 box. Nah, ada probabilitas dari 100 box ini kita nanti akan mengalami kelebihan atau kekurangan karena memang demand-nya tidak pasti. Ya. Nah, CSL, Cycle Service Level, itu adalah probabilitas demand paling banyak sesuai dengan order kita ke supplier. Jadi kalau kita order ke supplier 100 box gitu ya. Nah, berapa probabilitas demand-nya itu sama dengan 100 box. Nah, itu CSL. Paham ya? Itu CSL. Dan cara memecahkannya, CSL itu sama dengan P minus C per P minus S. Sama dengan cost of understocking dibagi dengan cost of understocking plus cost of overstocking. CSL ya. Nah, kalau CSL kita sudah temukan, ya cycle service levelnya kita sudah temukan, maka kita tinggal mencari berapa order size. Gitu, ya. Jadi CSL dengan order size, CSL dengan order size kan selalu berkaitan ya. Kemarin waktu kita bahas CSL juga gitu. CSL dengan key itu selalu relevan, selalu berkaitan. Untuk menentukan berapa key, itu nanti akan tergantung pada berapa CSL. Ya, atau untuk menghitung berapa CSL, itu pasti nanti akan melibatkan key-nya. Ya. Nah, order size itu sendiri bisa kita temukan dengan bantuan Excel. Ya. Norm in CSL, mu. Mu itu adalah rata-rata demand, standar deviasi. Ini standar deviasi demand. Ya, jadi untuk mencari order size-nya kita bisa gunakan fungsi norm if ya, norm if di Excel. Sedangkan expected profit-nya ya, kalau kita sudah menemukan CSL, sudah menemukan order size-nya, maka expected profit-nya tuh hitung seperti ini. Ya, expected profit-nya itu adalah P minus S kali mu kali titik norm dis ya. Untuk norm dis-nya adalah untuk order size minus demand dibagi standar deviasi dengan akumulasi 0,11 dikurangi P minus S kali standar deviasi demand kali norm dis untuk order size minus rata-rata demand ya, mu dibagi standar deviasi kumulatif 0,10 dikurangi order size kali C minus S ya kali norm dis untuk order size mu standar deviasi kumulatif 1 ditambah order size O
kali P minus C kalikan 1 minus non-fees untuk order size, koma mu, koma standar deviasi demand, koma 1. Itu ini kumulatifnya. Gitu ya. Misal kita punya data seperti ini. AB41 mempunyai data mu itu adalah rata-rata demand atau rata-rata hasil penjualan. Nih, demand mu. 350 unit. Dengan standar deviasi 100 unit. Ini cara mencari standar deviasi kan? Menggunakan Excel. Pakai fungsi stdef ya. Pakai fungsi stdef. Saya bisa temukan standar deviasi untuk seperangkat data. Set data. Standar deviasi 100 unit, kemudian harga beli Rp100 per unit. Rp100 per unit. Kemudian harga jual 250. Ya, jadi kita beli 100, kita jual 250. Disposal value, ya, disposal value itu adalah harga di luar harga normal juga. Ini komponen ini. Disposal value, harga yang di luar harga normal. Contohnya yang tadi itu ya. Kita bisa jual di toko diskon dengan harga per parka 50. Nah, 50 itu adalah disposal value. Ya. Nah, kalau untuk mencapai harga disposal value ada cost, maka costnya kita kurangi dulu. Cost dikurangi, ini menjadi salvage value. Ya. Nah, di sini kita lihat disposal value Rp85. Ya, tapi untuk menjual dengan harga 85 ini pun kita masih dibanding dengan biaya holding, biaya penyimpanan. Banyak sekitar Rp5 per unit. Nah, kalau kita sudah ketahui holding cost atau cost yang timbul untuk menjual secara disposal, maka kita bisa cari salvage value. Ya, yaitu salvage value itu adalah disposal value dikurangi cost-cost yang dikeluarkan untuk menjual dalam posisi disposal. Itu ya. Sehingga di sini salvage value-nya dulu adalah 85 dikurangi 5. Ya. Salvage value-nya 80. Nah, sekarang dari sini kita bisa hitung. Cost of under stocking itu adalah CU sama dengan P minus C atau sama dengan profit margin, yaitu 250 harga jual dikurangi 100 harga beli. Ini adalah cost of under stocking ya, sebesar profit margin. Sedangkan cost of overstocking ya, cost of overstocking, jadi kalau kita kelebihan persediaan, kelebihan material, maka kita akan jual dengan harga disposal. Dan kita harus menanggung biaya penyimpanan untuk menetapkan harga disposal, yaitu sebesar Rp5 per unit. Rp5 per unit adalah salvage value. Sekarang kita cari cost of understocking-nya itu adalah P minus C. P minus C sama dengan 150, yaitu P-nya 250, C-nya 100. Ini P minus C. Cost of overstocking ya, jadi jika terjadi kelebihan stok,
maka kita harus mengeluarkan 20 per unit. Dari mana 20? Yaitu C minus S. Itu adalah harga beli. Kemudian S-nya itu adalah salvage value. Harga beli minus salvage value itu adalah kerugian kalau kita menjual kerugian kalau kita kelebihan stok, ya. Kerugiannya 20 per unit. Nah, dari sini setelah CU dan CO kita hitung, maka kita bisa menetapkan CSL, yaitu CSL sama dengan CU per CU plus CU. CU per CU plus CU. Nah, hasilnya adalah 88%. Ya. Artinya apa? Artinya apa? Dengan rata-rata demand 350 dan standar deviasi 100, kemudian harga yang lainnya seperti ini, maka cycle service level kita, yaitu kemampuan kita untuk memenuhi demand customer dari stok yang ada di gudang, itu adalah 88%. Ya, 88%. Kalau kita sudah menemukan CSL, terus kita bisa menghitung berapa sih ordernya, gitu ya. Untuk memenuhi CSL 88%, maka ordernya itu adalah norm in CSL, mu, standar deviasi. Ini order optimalnya adalah norm in B10. B10 adalah CSL, ya, ini di field fungsi Excel, B1 itu adalah demand mu, standar deviasi demand, yaitu 100. Sehingga hasil dari norm in CSL 88% dengan permintaan 350 ini, B1 adalah mu, dan B2 itu adalah standar deviasi. Ya, hasilnya order size, ya, jadi sistem menyarankan kita untuk mengorder size sebanyak 467 unit. Ya, jadi order optimalnya adalah 467 nih. 467. Nih, 468, 469 ya. Ini SL untuk item yang bersifat musiman. Nah, kalau kita mempunyai CSL 88% dengan order size 468, maka berapa profit kita? Berapa profit yang diharapkan? Profit yang diharapkan itu adalah ini expected profit untuk seluruh elemen perhitungan P minus S kali mu kali rompis dan seterusnya sama dengan 59,5 59.500 ya, 59.500 ini kali nompis satu 1,18 itu adalah ini ya, order size minus mu per standar deviasi. Kita cek dengan Excel.
ya. CSL 88%.